Pemerintah Provinsi Jakarta masih bergelut dengan masalah kabel kusut yang tak hanya mengganggu estetika kota, namun juga membahayakan. Terbaru, kondisi semrawut tumpukan kabel di Jalan Kuningan Barat Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan. Ini kembali menjadi perbincangan publik. Dan berikut informasinya untuk Anda. Kondisi semrawut tumpukan kabel di Jalan Kuningan Barat Raya, Mampang Perapatan, Jakarta Selatan beberapa waktu lalu menjadi pembicaraan publik. Kabel kusut tak hanya menjuntai di langit Jakarta, namun juga melintang di pinggir jalan. Tentu saja kabel-kabel ini membahayakan para pengguna jalan yang melintas. Kabel-kabel yang tak rapi ini berada persis di samping sekolah Madrasah Ibtidaiyah Raudatul Muta'alimin. Tak hanya itu, kabel juga terlihat menumpuk di atas saluran air. Keluhan masyarakat terkait masalah kabel semrawut yang tak kunjung usai sejak tahun 2020 mendapat perhatian serius dari Komisi A DPRD DKI Jakarta. Anggota Komisi A DPRD Provinsi DKI Jakarta dari fraksi Partai Demokrat, Ali Muhammad Johan, mengatakan bahwa program Sarana Jaringan Utilitas Terpadu atau SJUT di ruas utama Jakarta Selatan sudah dimulai sejak tahun 2023 yang menunjukkan hasil positif di beberapa titik. Namun, Ali mengakui adanya kendala di lapangan yang menyebabkan proses penataan membutuhkan waktu lama. Keluhan yang masuk pada 2020 yang lalu, penataan kabel semrawut ini masuk dalam pembangunan sarana jaringan utilitas terpadu atau SJUT di 10 ruas jalan utama di Jakarta Selatan dan telah dilakukan sejak tahun 2023. Langkah nyatanya sudah terlihat di beberapa titik yang rapi, karena penataan dilakukan pada infrastruktur yang lebih siap mendukung pembangunan kabel semrawut ini. Sementara terkait evaluasi, kami tentunya dari Komisi A maupun dari Pansus Jaringan Utilitas Terpadu ini akan bertindak berdasarkan data yang ada. Berdasarkan laporan, kami melihat ada tantangan dan kendala di lapangan, sehingga butuh waktu yang lama penataan kabel seperti yang dilaporkan oleh masyarakat. Untuk mengatasi ini, Komisi A akan memperketat pengawasan terhadap proyek penanaman kabel. Peran utama pengawasan akan diemban oleh Jakpro selaku pihak pengelola dan penanggung jawab pemeliharaan jalur. Dalam pengawasan, tentu peran besar ada di Jakpro selaku eksekutor pihak pengelola yang bertanggung jawab atas pemeliharaan jalur ini. Nantinya dari sekitar 64 operator yang bekerja sama, yaitu pemindahan kabel semrawut ke bawah tanah, kita akan minta mapping semuanya dan melihat standar kerapian keamanan sejauh mana, sehingga bisa ditentukan nanti sanksi yang sesuai itu apa. Tidak hanya itu, kami pun sangat terbuka dengan peran serta masyarakat. Kami tidak akan lelah mendengar laporan, begitu pula kami harap masyarakat jangan berhenti untuk melaporkan jika ada pelanggaran oknum atau hal yang mengganggu kenyamanan publik. Mengingat potensi bahaya dan gangguan yang ditimbulkan, sebagai anggota Komisi A, Ali menyatakan akan mendorong alokasi anggaran yang lebih besar untuk penuntasan masalah kabel semrawut, terutama jika ada laporan kerugian atau titik-titik yang membutuhkan penanganan ekstra. Ya, tentu jika ada laporan yang membutuhkan. Misal dari laporan karena keberadaan sudah cukup semrawut, bahkan sampai ada kerugian, kemudian ada beberapa titik yang lama penanganannya sehingga di tubuh fokus ekstra. Apakah dari sisi pelebaran lokasi sehingga prioritas utama jika memiliki dampak yang paling besar. Tentu perlu ada kajian khusus yang perlu kita dengar dari pihak yang lebih kapabilitas, terutama selain kabel adalah serat optik yang terpasang luar biasa jumlahnya. Sementara itu, pengamat tata kota Nirwono Yoga angkat suara soal kabel-kabel yang berantakan di Jalan Kuningan Barat Raya. Nirwono berpendapat Dinas Bina Marga harus menegur kontraktor penempatan kabel-kabel tersebut. Yang paling berwenang adalah Dinas Bina Marga untuk segera melakukan peneguran terhadap pelaksana atau kontraktor pembangunan atau penempatan kabel-kabel tersebut. Tetapi kalau hal ini tidak diindahkan ya dalam 3 kali peringatan,
pihak Dinas Bina Marga berhak untuk melakukan tindakan, misal mulai dari pemotongan kabel dan juga pemaksaan pindah kabel tersebut ke dalam bawah tanah, ya. Nirwono pun mendesak Pemprov Jakarta untuk segera berbenah, menata dan memindahkan seluruh jaringan utilitas ke bawah tanah dengan benar. PR besar ya, sejak 2019 pihak pemerintah DKI Jakarta melalui Dinas Bina Marga sudah mengajukan Raperda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu. Nah, ini kita mendorong teman-teman di DPRD untuk segera melakukan kajian secara mendalam dan mengesahkan. Kenapa? Dengan adanya nanti Perda Sarana Jaringan Utilitas Terpadu, maka PR yang kedua, Pemprov DKI bisa dalam tanda petik memaksa atau mewajibkan seluruh provider ya, terutama utilitas kabel, pipa dan juga serat optik untuk dipindahkan ke bawah tanah. Tentu dalam konteks ini yaitu menyediakan sarana jaringan utilitas secara terpadu, diikuti dengan apa? Revitalisasi trotoar dan juga revitalisasi saluran air, sehingga ke depan Pemprov DKI dapat melakukan secara bertahap. Misal, daerah-daerah mana saja yang wajib dilakukan seperti itu. Kalau kita lihat secara umum, tentu daerah segitiga emas ya, Sudirman Tamrin, kemudian nanti Kuningan, Warung Buncit, serta juga MT Haryono, S Parman dan juga MT Gatot Subroto ya, yang merupakan jalur-jalur utama DKI Jakarta untuk dapat menerapkan memindahkan seluruh jaringan utilitas terpadu tadi ke bawah tanah secara terencana dengan matang. Pemandangan kabel semrawut masih menjadi realitas sehari-hari di Jakarta. Lantas, apa harapan warga Jakarta? Pemerintah bisa segera mencari solusi untuk merapihkan kabel-kabel yang masih ruwet, yang masih berantakan, sehingga efeknya juga bisa aman untuk daerah sekitarnya. Tanggapan saya sangat buruk. Yang pertama, merusak pandangan mata. Yang kedua, rentan dengan terjadinya korsleting listrik. Dan yang paling bagus itu kabel bawah. Apalagi kalau pakai serat optik itu jauh lebih bagus. Jadi mestinya pemerintah daerah, PU dalam hal ini, dalam hal pembangunan penempatan kabel itu dalam satu link. Misalnya dibuatkan satu terowongan, di situ ada saluran untuk telkom, saluran untuk listrik, ada saluran untuk air minum, air bersih, saluran pembuangan air kotor. Jadi apabila akan ada perbaikan, maka nggak perlu lagi yang namanya harus bongkar-bongkar. Masalah kabel semrawut bukan hanya soal estetika kota, melainkan juga menyangkut keselamatan dan kenyamanan warga. Harapan besar tersemat kepada pemerintah Provinsi Jakarta untuk mewujudkan Jakarta yang lebih rapi dan aman. Akankah segera menjadi kenyataan? Dari Jakarta, Tim TV One mengabarkan.